Sutra Trata yang menakjubkan, Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva by Saja Raja, Xun Fa Xiang, episode 1869. Pintu menuju pengetahuan dan pandangan Buddha adalah sulit dipikirkan dan sulit dibicarakan. Kebijaksanaan dari para Buddha adalah sangat mendalam dan tiada terhingga. Pintu menuju pengetahuan dan pandangan Buddha adalah sulit dipikirkan dan sulit dibicarakan. Pintu menuju kebijaksanaan mereka adalah sulit dipahami dan sulit dimasuki. Pintu kebijaksanaan ini menetapkan ajaran sementara dan menerapkan kebijaksanaan, sehingga secara alamiah dapat bertindak sendiri sebagai metode terampil sebelum memasuki jalan. Memiliki kekuatan untuk maju ke depan, makanya dinamakan pintu. Manfaatkan waktu dengan baik, pahami dengan sungguh hati. Pintu Dharma sulit untuk dimasuki. Maka jika kita sungguh-sungguh ingin memasuki pintu Buddha, kita harus memunculkan ketulusan dari dalam hati. Ketulusan yang benar dengan niat mendalam untuk mencari, agar Dharma Buddha yang menakjubkan dapat masuk ke dalam batin. Karena itu, kita harus bersungguh hati mendengarkan, bahkan sekalipun hanya satu kalimat maupun satu gata. Kita harus menghargainya, lalu menggunakannya dalam kehidupan. Dalam keseharian hidup, dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam bertindak dan mengambil keputusan. Itulah keseluruhannya. Pintu Dharma Buddha masuk ke dalam hati, dan kita gunakan dengan penuh kesadaran. Para Buddha. Kebijaksanaan dari para Buddha adalah sangat mendalam dan tiada terhingga. Pintu pengetahuan dan pandangan Buddha sulit dipikirkan dan sulit didiskusikan. Terlebih lagi untuk pintu kebijaksanaan yang sulit dipahami dan dimasuki. Bersungguh hati memahami memang sungguh sulit. Sulit dipahami dan sulit dimasuki. Meskipun sulit dipahami dan dimasuki, itu adalah pintu yang sejati. Pintu ini benar adanya. Asalkan Anda bersungguh hati dengan tulus melangkah masuk, begitu memasuki pintu ini, maka harta karun Dharma dapat Anda gunakan sepenuhnya. Hanya saja pintu ini memang sulit dimasuki. Dan di manakah pintu ini berada? Pintu ini berada di dalam hati setiap orang. Jika kita bersungguh hati, pintu hati kita terbuka, maka kita akan keluar dari pintu hati ini dan memasuki pintu kebijaksanaan sejati dari Buddha. Jika pintu hati kita sendiri tidak dibuka, tidak ingin maju satu langkah masuk ke dalam, jika demikian, walaupun di dalam terdapat sangat banyak pusaka Dharma, namun kita juga tidak dapat mengulurkan tangan untuk mendapatkannya, sebab kaki kita tidak melangkah masuk ke dalam. Kita pasti tidak akan dapat menyentuhnya. Oleh karena itu, kita mesti memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam pintu kebijaksanaan. Pintu kebijaksanaan, mustika dari para Buddha, selamanya akan terbuka. Hanya tergantung pintu hati kita mau terbuka atau tidak. Inilah yang perlu kita bersungguh hati. Kebijaksanaan dari para Buddha adalah sangat mendalam dan tiada terhingga. Kita selalu mengatakan ingin menekuni ajaran Buddha, ingin menekuni ajaran Buddha, maka kita harus percaya pada Buddha. Kebijaksanaan sejati dari para Buddha memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini, yang tercerahkan segala Dharma pada alam semesta, dan alam Dharma senantiasa berada di sekitar kita. Bagaimana jika kita tersesat? Kita menutup pintu hati kita sendiri. Dharma ini tidak dapat bersentuh dengan batinmu. Jadi, kita semua harus bersungguh hati. Gudang mustika Dharma Buddha selamanya sering terbuka. Asalkan kita mau membuka pintu hati kita sendiri, melangkah keluar satu langkah. Dharma sejati akan terpampang di hadapan kita, di mana-mana akan ada. Jadi, Master sering mengatakan kepada kalian semua, harus lebih bersungguh hati.
Kebijaksanaan dari para Buddha adalah sangat mendalam dan tiada terhingga. Semua yang dikatakan mendalam itu sebenarnya ada di sekitar kita. Kita harus percaya bahwa Dharma Buddha adalah kebenaran sejati. Buddha bukanlah orang yang berbicara bohong, bukan yang berkata manis tanpa makna, bukan yang berkata berbeda dari kebenaran. Apa yang beliau katakan demikianlah adanya, bukan untuk terdengar indah, melainkan kata-kata sejati. Dharma Buddha membuat kita mengerti, sehingga kita harus percaya dan yakin. Inilah yang disebut membuka pintu keyakinan. Dharma Buddha ada di sekitar kita. Cukup ulurkan tangan, maka akan tersentuh. Lihatlah sekarang, tahun 2020. Di Gria Jingse Hualien, ada lebih dari 900, hampir 1000 orang yang sedang bersungguh-sungguh berlatih. Semua kembali untuk mencari akar dan memperdalam latihan. Perkumpulan yang sangat besar ini, semua orang berkumpul bersatu hati, ingin memahami lebih dalam lagi, saling berbagi satu sama lain. Meskipun sama-sama disebut pelestarian lingkungan, setiap orang memiliki pemahaman masing-masing. Setiap orang memiliki pengalaman masing-masing. Di dalamnya ada Dharma, dan dari sana mereka meraih sukacita Dharma. Walau pemahaman tiap orang berbeda, semuanya adalah Dharma sejati, dan semua bersama-sama sadar bahwa kita harus mengulurkan kedua tangan kita demi bumi ini. Bodhisattva pelestarian lingkungan kita mengatakan, melakukan pelestarian lingkungan, melindungi bumi. Ini mereka menggunakan cara paling mudah dan sangat sederhana. Semua orang memahaminya. Semua orang menggunakan bahasa yang sama. Semua orang bersamaan membangkitkan suara batin dari dalam batin arah tujuan. Arah ini sepenuhnya benar. Itulah arah yang sebenarnya. Ini adalah pemahaman umum semua orang. Mengenali kebijaksanaan dari Bodhisattva pelestarian lingkungan. Orang awam tidak akan mampu melihatnya. Mereka mampu melihatnya. Mereka memiliki kemampuan seperti ini, memiliki pemahaman ini. Mereka menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menjelajahi, untuk benar-benar memahaminya. Sampah-sampah ini kamu buang, saya ambil. Setelah kamu membuangnya, saya pergi untuk memungutnya. Orang-orang zaman sekarang membuang barang-barang yang dianggap sampah dan dibuang. Relawan pelestarian lingkungan, kelompok bodhisattva ini menyadari bahwa sangat disayangkan jika membuangnya. Pertama, mencemari bumi, merusak bumi, menyebabkan iklim tercemar. Ini semua orang juga memahaminya. Bodhisattva pelestarian lingkungan pemahaman bersamanya dan terus-menerus menghabiskan sumber daya bumi. Bodhisattva pelestarian lingkungan juga mengetahuinya, maka memahami apabila dibuang maka akan menciptakan pencemaran, terus-menerus mengambil sumber daya alam, merusak bumi, perubahan iklim yang tidak normal. Kalian lihat, para bodhisattva ini memiliki kebijaksanaan yang begitu besar. Jadi mereka tidak sanggup untuk menyia-nyiakan. Setelah orang-orang membuang barang keluar, kita mengumpulkan dan memilahnya, sehingga bisa didaur ulang menjadi sumber daya lagi, menjadi sumber daya baru lagi, sehingga kita tidak perlu terus mengambil dari tanah dan menghabiskan bahan bakar fosil di bawah tanah. Jika tidak, apa yang akan terjadi dengan alam di masa depan? Ambil contoh dari kita manusia. Jika kita terus menghisap lemak dari tubuh kita akan menjadi kurus. Ini juga berlaku kepada bumi. Kita harus menghargai bahan bakar fosil, sumber air, dan lainnya. Kita harus melindungi dan menghargai mereka, karena mereka merupakan bagian dari alam. Sumber daya alam disediakan untuk semua makhluk hidup di bumi, untuk biji-bijian dan tanaman pangan. Jika kita bisa menjaga sumber airnya dengan baik, jika kita dapat menjaga dengan baik aliran airnya, maka biji-bijian dan tanaman pangan dapat menopang semua manusia untuk hidup sehat. Maka mereka akan harmonis. Iklim juga sangat lancar, asal kita mengerti untuk menghargai bumi, tanpa menguras terlalu banyak atau menghancurkannya. Keempat elemen itu akan selaras. Alam akan berjalan dengan lancar.
semesta dan udara akan terbebas dari polusi. Kita terus membiarkan udara tercemar, berkumpul di atmosfer dan di tanah, menghancurkan mereka secara terus-menerus. Orang dengan kebijaksanaan bisa menyadari bagaimana gaya hidup kita mempengaruhi atmosfer dan mengarah pada kehancuran dari tanah. Dengan manusia di tengah-tengah mengganggu keseimbangan elemen bumi, air, api, dan angin. Lihat belakangan ini, tahun 2020. Tiap-tiap hari melihat berita tentang 4 elemen di bumi yang tidak seimbang. Kebakaran, banjir, suhu udara naik, salju yang mencair. Di tempat-tempat ini secara alami, gunung tinggi seharusnya bisa turun salju. Sepanjang tahun mestinya seperti itu. Banyak sekali salju sehingga persediaan air berlimpah. Bila tidak turun hujan, masih ada salju yang akan mencair dan menjadi pasokan air. Kini, meski salju di seluruh dunia pun telah mencair, bila air semuanya telah kering, suhu udara tetap saja meningkat. Bila kita demikian terus-menerus menyedot air untuk menyuplai industri dan lain-lain, tiada hentinya terus melakukan perusakan. Tanpa ada hentinya, alam sudah tak sanggup menerimanya. Ketidakselarasan ini diciptakan oleh manusia. Jadi, alam ini telah rusak semua. Kini hanya punya satu cara. Obat mujarab bagi bumi adalah pelestarian lingkungan. Orang-orang paham untuk menyayangi, bangkitkan rasa sayang akan benda. Maka saya sering bilang, menghargai benda, mencintai benda, kita mesti menyayangi. Sebuah benda mesti digunakan untuk waktu yang lama. Bila pikiran kita tidak dididik dengan baik, selalu akan mencari yang baru dan membuang yang lama. Dalam kehidupan masyarakat sekarang, dengan kecerdasannya, manusia berinovasi tanpa henti, kerap menciptakan produk yang baru. Hati serakah manusia tidak mampu dikendalikan, maka suka yang baru dan buang yang lama. Produk baru terus-menerus dibeli tiada henti, barang lama terus saja dibuang. Kesimpulannya, ini suatu siklus yang buruk di dunia. Hubungan antara sesama manusia, produsen dan konsumen, si penghasil produk dan penghancur, saling berinteraksi secara terus-menerus di dalam siklus buruk ini selamanya. Jadi, bumi ini, Sang Buddha berbicara tentang terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Manusia sedang menghancurkan planet ini. Ada orang yang sedang menghancurkan bumi ini. Kebanyakan orang tertipu atau tersesat dan tidak memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Tanpa kesadaran dan pemahaman, mereka tidak tahu apapun, hanya tahu menikmati kesenangan. Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka menikmati kesenangan, mereka juga sedang menghancurkan banyak hal, bahwa apa yang mereka nikmati berasal dari kehancuran. Jadi, mereka yang menikmati kesenangan terus ingin menikmatinya, dan mereka yang menghancurkan terus menghancurkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan ketidakkekalan hidup. Seberapa besar kehancuran yang telah kita sebabkan? Berapa banyak uang yang kita hasilkan? Bisakah kita menggunakan semuanya? Hidup ini tidak kekal. Setelah berbuat karma buruk, ada konsekuensinya. Kita mati membawa dosa dan karma kita. Ketika kita terlahir kembali di masa depan, kita harus menanggung ketidakseimbangan seperti itu di dunia ini. Dalam iklim, pikiran orang, masyarakat, dan lain-lain, akan ada banyak ketidakseimbangan yang terus muncul di alam jadi atas kehancuran kita di masa lalu. Apa yang kita terima di masa depan adalah pembalasan seperti itu. Mungkin orang-orang sekarang menikmati kesenangan, tetapi kesenangan sekarang tidak dapat diprediksi untuk masa depan. Semua orang mesti ingat ketidakkekalan di helaan nafas. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu, melihat sumbangsi saat ini, mengulurkan sepasang tangannya, mengetahui dia memahami. Master demikian mengatakan, dengan sepasang tangan, bertepuk tangan, melakukan pelestarian lingkungan. Kata-kata yang sangat sederhana mereka mendengarnya, menyelaminya, dan melakukannya. Melakukan pelestarian lingkungan yang nyata. Sampah sekarang dari sumber dayanya didaur ulang. Ini namanya pelestarian lingkungan.
Jangan mengira sampah yang dikumpulkan kembali. Sebenarnya prinsip kebenaran mengumpulkan sampah. Maknanya sangat dalam. Sekumpulan bodhisatwa saya ini, bodhisatwa pelestarian lingkungan, benar-benar membuat orang sangat menyayanginya sampai ke dalam hati. Mereka tidak takut bau busuk, tidak takut basah, tidak takut kotor. Yang terlihat di jalan, mereka membungkukkan badan mengambilnya. Mereka lalu demikian mengatakan, "Master," mengatakan membungkukkan badan mengambil barang daur ulang sama seperti tulus memberi sujud kepada Buddha. Benar, mereka mengatakan pergi pradaksina jalan, bersujud kepada Buddha. Mereka pergi melakukan pelestarian lingkungan. Pradaksina bersujud kepada Buddha hanya setahun sekali. Pelestarian lingkungan setiap hari ada. Mereka mencintai dan melindungi bumi dengan hati yang tulus. Begitu pintu kebijaksanaan Buddha terbuka, semua orang pun membuka pintu hati mereka. Pintu hati berhadapan dengan pintu kebijaksanaan, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Mereka senantiasa melakukan Chaosan, pradaksina, bukan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali dalam setahun. Begitu pintu hati terbuka, mereka mulai Chaosan, pradaksina, menghadap pada pintu kebijaksanaan Buddha dengan langkah demi langkah, terus mendekat ke arah pintu kebijaksanaan Buddha yang luas terbuka. Demikianlah kebijaksanaan para bodhisatwa pelestarian lingkungan. Mereka mempraktikkan dalam tindakan nyata, mempraktikkan dengan tubuh, bukan hanya dengan ucapan. Saya melihat Agustus 2020 pada edisi kali ini dari majalah bulanan. Sampulnya sangat bersih, hanya ada sepasang tangan. Cetakan sampul pada edisi ini, begitu saya melihat tangan itu, saya langsung mengambilnya untuk melihat lebih dekat. Tangan terindah, sepasang tangan yang terindah. Sekarang kalau kita ulurkan tangan kita, tidak ada yang seindah itu. Tangan itu sudah bekerja hingga kulitnya berkerut, otot dan tulangnya tampak jelas. Kulitnya berkerut, kukunya pun sampai cekung ke dalam. Sepasang tangan itu sungguh adalah tangan yang paling indah, karena dengan tangan itu mereka sudah berkarya puluhan tahun. Saya bertanya, umurnya berapa? Jawabnya 94. Ada pula yang menjawab 103 tahun, bahkan 107 tahun. Bayangkan, tangan itu sejak muda, sejak berumah tangga, dipakai untuk mengurus keluarga, membesarkan anak-anak, dan dengan tekun berjuang demi keluarga ini. Saat kita menonton drama pukul 8 di TAI TV, setiap ceritanya adalah kisah nyata. Rekan-rekan di TAI TV melakukan penelitian secara mendalam. Jika ada yang berkata, "Dulu di rumah kami ada barang ini," mereka juga akan mencarinya untuk membuktikan barang tersebut memang pernah dipakai puluhan tahun lalu. Pada zaman itu, mereka bahkan mencari tahu bagaimana jalan menuju rumah mereka. Semuanya benar-benar dicari dan diteliti seperti itu. Itu adalah kisah nyata yang membuat orang sangat kagum. Ini adalah catatan sejarah yang sesungguhnya. Ini adalah silsilah keluarga dari setiap rumah tangga, silsilah keluarga para relawan Ceci. Karena orang-orang yang kisahnya ditampilkan masih hidup, dan banyak orang yang juga mengenal mereka, termasuk sanak keluarga juga banyak. Ketika cerita mereka dibuat dengan menggunakan nama asli dan menceritakan tentang kisah keluarga mereka, banyak orang dapat menjadi saksi. Oh iya, betul. Itu adalah saat masa kecil. Saya melihat dia memang begitu. Bekerja sangat keras dan sangat serius, dan seterusnya. Orang-orang sekitar juga bisa datang untuk drama yang ditayangkan, untuk memberikan kesaksian atas isi dari ceritanya. Itu adalah kisah nyata. Itulah sejarah yang paling berharga. Itu adalah sejarah, fakta sejarah. Oleh karena itu, budaya humanis Ceci dan budaya humanis TAI semuanya berharap pada dunia saat ini dengan sumber daya masa kini dan berdasarkan fakta sejarah masa kini menyajikan cerita ini sesuai kisah aslinya. Sumber daya sekarang tidak bisa dipalsukan, haruslah benar. Menyebarkan berita asli dan membimbing pada arah yang benar dengan memanfaatkan kondisi saat ini. Barulah keseluruhan kisah bisa ditampilkan secara utuh. Inilah yang disebut kisah nyata di zaman modern.
Saat ini, untuk membuat sebuah drama, detail adegan juga sangat penting. Gambar adegan harus memungkinkan orang melihatnya dengan jelas. Kembali ke masa lalu, pakaian, makanan, rumah, dan transportasi, semuanya harus ditampilkan. Semua orang menyalakan televisi. Ini semua adalah kisah nyata. Selain itu, berita-berita di TAI bisa mengetahui peristiwa di dunia. Semuanya adalah kisah benar dan layak untuk mendidik. Berharap di zaman sekarang dengan adanya hal-hal dan barang-barang demikian, bagaimana menghasilkan program acara agar di masa mendatang orang-orang dapat melihat masa lalu, masa mendatang kita dari sekarang. Orang di masa mendatang melihat kita di masa ini. Itu disebut masa lalu. Dengan sepenuh hati menghasilkan, mengambil materi masa sekarang, menggunakannya dengan sebaiknya. Namun, bagaimanapun dikatakan, apapun alasannya, kita harus menghargai bumi dan semua isinya. Karena bumi adalah tempat kita sebagai manusia hidup berdampingan. Sebuah lingkungan yang besar, langit dan bumi harus dilindungi kedamaiannya. Hanya dengan kesatuan seluruh manusia, harus ada kesadaran bersama. Hidup di tempat ini disebut hidup berdampingan. Kehidupan ini kita ingin tempat ini jadi harus hidup berdampingan. Ketika bumi baik-baik saja, maka umat manusia juga akan baik-baik saja. Namun, jika bumi dilanda bencana, umat manusia juga tidak damai. Jadi, kita ada kesadaran demikian. Kesadaran diubah menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita harus partisipasi, melakukannya dengan tindakan nyata. Coba kalian pikirkan, para bodhisatwa daur ulang ini, bukannya mereka adalah orang yang memiliki kebijaksanaan agung yang mempraktekkan dalam tindakan nyata? Jangan berpikir bahwa daur ulang itu mudah. Menyuruh semua orang melakukannya, tidak semua orang bisa melakukannya. Kita berpikir tentang masa lampau, 30 tahun yang lalu. Tahun 1990, kita mulai melakukan kegiatan daur ulang. Ada banyak orang membangkitkan tekad. Ada yang mengendarai mobil Mercedes-Benz untuk mengangkut barang daur ulang. Tuan Chen Qinhai juga berkata, "Master, saya juga. Saya membawa mobil Mercedes-Benz." Master berkata kepada kita harus melakukan daur ulang. Maka saya menggunakan mobil saya untuk mengangkut barang daur ulang. Dia menggunakan mobil Mercedes-Benz-nya untuk mengangkut barang daur ulang. Masih ada seorang bodhisatwa lansia, ibu dari kepala bos Sampo saat ini. Beliau juga menjadi relawan daur ulang. Dengan mobilnya memakai supir. Supir membawa mobil Mercedes-Benz tersebut hanya untuk mengantar ibunya, bos keluar masuk. Ibunya bos juga merespon panggilan saya untuk melakukan kegiatan daur ulang. Ambil. Di mana ada orang yang mengatakan ada barang daur ulang untuk diambil, maka beliau menggunakan mobilnya untuk membantu orang mengambil barang daur ulang. Ada orang melihatnya. Wah, Anda menggunakan mobil Mercedes-Benz untuk mengangkut barang daur ulang ini. Ini lebih praktis. Menggunakan mobil Mercedes-Benz untuk mengangkut barang daur ulang, demikian sangat praktis. Lihatlah, ini adalah sumber daya daur ulang, bukan mengumpulkan sampah. Jadi mereka memiliki cinta kasih dan bersumbangsi. Dalam sumber daya materi, apa yang berharga, apa yang murahan? Barang daur ulang ini bukan barang murahan, dan mobil Mercedes-Benz bukan barang yang sangat berharga. Mobil adalah alat transportasi. Ketika tumpukan sampah ini mempengaruhi kehidupan orang lain, merusak bumi dan mencemari udara, sehingga membutuhkan orang membangkitkan tekad untuk membantunya, untuk menangani sampah-sampah ini dengan baik. Jadi, mana di antara keduanya yang sebenarnya berharga? Pikiran kita sangat penting, maka pencerahan Sang Buddha, agar kita mengetahui segala makhluk di alam semesta adalah setara. Manusia, hewan menggunakan segala sifat dan hakikat. Bukankah sama saja kembali ke kesetaraan? Manusia ingin menggunakannya, maka harus mengasihinya. Kita harus paham untuk menghargai sumber daya. Kita harus menggunakan batin menghargai. Meskipun kebijaksanaan para Buddha sangat mendalam, akan tetapi tidak terlepas dari kehidupan kita, sehingga disebut sangat mendalam dan tiada terhingga.
Kehidupan kita, baik seorang dokter dia menerima pendidikan, juga tidak terlepas dari segala fenomena di dunia. Untuk meraih gelar dokter ini, jika tanpa sumber daya ini, bagaimana dia mencapainya? Setiap orang merupakan konsumen. Meskipun Anda seorang konsumen, mencemarkan bumi, ada orang yang mengubah bumi yang tercemar menjadi jernih. Mendaur ulang sumber daya. Bukankah kita harus menghormati, harus bersyukur? Rasa syukur yang tak terhingga, rasa hormat yang tak terhingga, menghadapi sekelompok bodhisatwa yang berikrar melakukan daur ulang. Maka kita harus sangat bersyukur, sehingga saya mengatakan, mereka adalah orang yang paling bijaksana, kedua tangan yang paling indah, orang yang paling bijaksana. Maka sangat mendalam dan tiada terhingga. Kebijaksanaannya sangat mendalam dan tiada terhingga. Telah melewati wujud manusia. Dia tidak berdiam pada wujud aku, wujud manusia, wujud usia panjang. Dia pragmatis. Masyarakat saat ini yang dibutuhkan oleh bumi. Dia melewati wujud manusia, wujud aku, dan lainnya. Dia bersedia melakukannya. Sungguh tidak mudah. Maka ini adalah kebijaksanaan yang sangat mendalam dan tiada terhingga. Pintu pengetahuan dan pandangan Buddha adalah sulit dipikirkan dan sulit dibicarakan. Anda mengajarkan kepada orang biasa. Semua orang akan merasa bahwa itu aneh atau tidak terbayangkan. Mereka juga menganggapnya bahwa ini tidak layak untuk dibicarakan. Tetapi jika saya mulai menjelaskannya, maka tidak akan habis untuk dibicarakan. Tetapi sekelompok orang-orang yang mengenal dan mengetahuinya itu, mereka merasa bahwa itu bukan apa-apa. Sampah adalah kotor. Bagi saya, mengubah sebuah pengetahuan yang dikenal menjadi kebijaksanaan. Saya memiliki prinsip kebenaran tak terhingga mengenai sampah yang ingin disampaikan. Jadi ini merupakan pandangan dan pemahaman yang berbeda. Inilah sulit dipikirkan dan sulit dibicarakan. Sangat sulit dibicarakan. Masing-masing orang pemikirannya berbeda dan juga sulit untuk dibicarakan. Sulit untuk dibicarakan disebut sulit dibicarakan atau dikatakan maksudnya tidak bisa menemukan jawabannya disebut sulit dipikirkan. Akan tetapi pemikiran kita harus bisa menembusnya, pembicaraan kita harus tiada habisnya. Ini merupakan sebuah prinsip kebenaran agung. Jadi ia sulit dipikirkan dan sulit dibicarakan. Pintu menuju kebijaksanaan mereka adalah sulit dipahami dan sulit dimasuki. Orang biasa tidak bisa memasukinya. Orang yang benar-benar bijaksana, orang bijaksana barulah bisa masuk dan keluar tanpa rintangan. Ini benar-benar bisa membuat orang merasa sulit untuk dipikirkan dan dibicarakan. Pintu kebijaksanaan ini menetapkan ajaran sementara dan menerapkan kebijaksanaan, sehingga secara alamiah dapat bertindak sendiri. Ini merupakan ajaran sementara. Anda lihat, pelestarian lingkungan merekrut berapa banyak orang? Hanya membicarakan mengenai pelestarian lingkungan saja. Saat ini, tahun 2020, relawan yang menerima pelantikan pelestarian lingkungan hanya melakukan pelestarian lingkungan saja, relawan harus dilantik. Mereka yang telah dilantik sudah mencapai lebih dari 80.000 relawan. Relawan komite pria dan wanita CI juga sama, bergabung melakukan pelestarian lingkungan. Mereka berjumlah beberapa puluh ribu orang. Mereka juga melakukan pelestarian lingkungan. Maka itu begitu banyak orang yang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Mereka semua telah masuk ke dalam pintu Dharma dan sudah memiliki kebijaksanaan demikian. Mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Sudah masuk ke dalam pintu menuju kebijaksanaan ini. Sudah pernah terjadi. Menetapkan ajaran sementara. Sementara adalah metode terampil. Membimbingnya masuk ke dalam dengan metode terampil. Dengan melakukan pelestarian lingkungan, setelah itu dia mulai mengenal Tzu, kemudian dilantik. Mulai dari pengenalan, pelatihan, kemudian dilantik. Banyak juga Tzu dan komite yang dilantik dengan cara ini. Demikian juga banyak Tzu dan komite yang bergabung dengan pelestarian lingkungan dan membimbing orang di sana. Singkat kata, yang telah dibimbing, yang sedang dibimbing, yang belum dibimbing, yang telah dibimbing artinya sudah dilantik. Setelah dilantik, mereka akan membimbing orang lain.
maka yang telah dibimbing akan membimbing yang sedang dibimbing. Ayo Anda ke sini, saya akan menjelaskannya kepada Anda, bagaimana Ceci melakukan berbagai hal. Jadi, membuat mereka memahami segala sesuatu tentang Ceci, dimulai dengan pengenalan, dilanjutkan dengan pelatihan, kemudian akan dilantik sebagai ceceng dan komite. Demikianlah saling bimbing-membimbing. Sedangkan bagi yang sedang dibimbing, membimbing yang belum dibimbing, sekarang saya sedang giat di pelestarian lingkungan. Sangat bersukacita. Ayo Anda juga ikut. Kita sama-sama mengerjakan pelestarian lingkungan. Demikianlah orang yang sedang dibimbing, yang belum dilantik, dia juga dapat mengajak orang lain. Ayolah, mari melakukan pelestarian lingkungan dengan prinsip kebenaran yang sama. Maka dalam kitab Sutra Sitigaba mengatakan yang telah dibimbing, yang sedang dibimbing, dan yang belum dibimbing, lapis demi lapis ini dinamakan dengan menetapkan ajaran sementara dan menerapkan kebijaksanaan. Jadi secara alamiah dapat bertindak sendiri, membangkitkan cinta kasih yang tulus dari semua orang. Semua orang berbuat atas inisiatif sendiri. Maka sebagai metode terampil sebelum memasuki jalan, ini merujuk kepada sebelum memasuki jalan bodhisattva, sebuah pengajaran metode terampil, yakni melakukan daur ulang. Ketika Sang Buddha sedang mengajar dan mendidik para makhluk, yakni mengajarkan ajaran sementara yang demikian, sedangkan kita pada masa sekarang ini juga merupakan ajaran sementara, sehingga memiliki kekuatan untuk maju ke depan. Makanya dinamakan pintu. Ini merujuk kepada mampu memasuki pintu ini, baru dapat masuk ke dalam gudang mustika. Ini merujuk kepada semua yang kita lakukan sekarang. Buddha Dharma tidak terlepas dari ajaran duniawi. Memasuki jalan melalui pintu disebut sejati. Sebelum memasuki jalan disebut kebijaksanaan sementara. Niat pikiran selalu berdiam dan masuk ke dalam perenungan yang hening. Memasuki jalan melalui pintu disebut sejati. Dari sementara, beliau membimbing untuk memasuki jalan sejati. Sebelum memasuki jalan disebut sebagai kebijaksanaan sementara. Niat pikiran selalu berdiam dan masuk ke dalam perenungan yang hening. Perenungan dengan tenang adalah samadhi. Meditasi mendalam disebut sebagai perenungan dengan tenang. Kita sedang melakukan samadhi dari daur ulang. Melakukan daur ulang hingga batin dipenuhi rasa sukacita dharma. Ini merupakan kondisi telah memasuki samadhi. Memasuki samadhi ini adalah meditasi sejati. Ketika diterjemahkan menjadi perenungan dengan tenang, ini merujuk kepada sukacita dharma yang timbul ketika melakukan daur ulang. Ketika memasuki samadhi juga disebut masuk ke dalam perenungan yang hening. Maka kita harus bersungguh hati untuk menghayati dan memahami prinsip kebenaran yang tak habis dibabarkan. Mohon semua orang untuk bersungguh hati, sehingga pada persamuhan Sutra Teratai, Bodhisattva daur ulang sangat penting pada persamuhan Sutra Teratai. Mari sebelumnya melihat naskah Sutra Teratai sebelumnya. Engkau sekarang telah mampu menaklukkan semua penyamun marah dan menghancurkan bala tentara dari kelahiran dan kematian. Segala musuh bebuyutan lainnya juga telah dilenyapkan. Pria berbudi, ratusan ribu Buddha akan menggunakan kekuatan gaib mereka untuk sama-sama melindungi engkau. Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva by Sajaraja. Giat bersemangat yang sesungguhnya adalah telah melenyapkan kerisauan dalam batin. Jadi, pria berbudi, Buddha mengatakan seperti ini. Semuanya, apa yang kalian semua lakukan, ribuan Buddha memuji kalian. Kekuatan gaib kalian telah menembus aktivitas batin kalian, telah memahami segalanya, tidak ada rintangan. Oleh karenanya, batin kalian telah memahami segalanya. Seperti Bodhisattva daur ulang melenyapkan wujud keakuan, saya juga bersedia mengerjakan daur ulang. Prinsip yang sama. Jadi, menggunakan kekuatan gaib, semangat dan pemikiran ini terbuka, muncul kekuatan gaib. Jadi, para Buddha sama-sama melindungi engkau.
Kekuatan dari para Buddha ini akan melindungi kalian karena kalian menyayangi bumi. Maka para Buddha mengasihi kalian. Mari, bagian dari naskah sutra berikut ini mengatakan lagi, di antara para dewa dan manusia di segala dunia, tiada satupun yang menyamai engkau, kecuali Tathagata. Selebihnya para Sravaka, para Prayeka Buddha, bahkan para Bodhisattva. Tiada yang menyamai engkau dalam hal kebijaksanaan dan meditasi mendalam. Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva Bhasaja Raja. Di antara para dewa dan manusia di segala dunia, tiada satupun yang menyamai engkau. Ini artinya di antara para dewa dan manusia di segala dunia, kebijaksanaan dari Bodhisattva adalah sangat mendalam dan tiada terhingga. Bagaimana mungkin para dewa dan manusia dapat menandinginya? Seperti inilah memuji. Di antara para dewa dan manusia di segala dunia, tiada yang bisa menandingi kebijaksanaan kalian dan jasa kebajikan yang lebih besar lagi. Kalian bersedia bergabung untuk mengerjakannya. Jasa kebajikannya sangat besar. Ini adalah di antara para dewa dan manusia di segala dunia. Kebijaksanaan dari Bodhisattva adalah sangat mendalam dan tak terhingga. Tetapi masih tidak sebaik kalian semua mempraktikannya dalam tindakan nyata. Prinsip yang sama. Jadi bagaimana mungkin para dewa dan manusia dapat menandinginya? Bagaimana bisa dibandingkan dengan kalian? Para dewa menikmati di surga, dan kalian masuk di tengah orang banyak. Di atas bumi melindungi bumi seperti ini. Bersumbangsih, para dewa adalah sedang menikmati. Dan bagaimana para dewa itu dapat dibandingkan dengan kalian? Kalian begitu bertekad untuk bersumbangsih demi bumi. Seharusnya yang patut dikatakan adalah seperti ini. Jadi, tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Tiada satupun yang menyamai engkau. Ini menunjukkan kalau para Buddha dengan kewelas-asihan dan keibaan mereka menjaga dan melindunginya. Dia dan pada Tathagata bergandengan tangan dan berjalan bersama, membimbing menuju ajaran dari jalan benar. Bagaimana mungkin para dewa dan manusia membandinginya? Ini menunjukkan kalau para Buddha dengan kewelas-asihan dan keibaan mereka menjaga dan melindunginya. Semua orang bergandengan tangan. Buddha Sakyamuni dan Buddha lainnya bergandengan tangan untuk menuntun kita semua orang, membimbing menuju ajaran dari jalan benar, untuk mendidik kita. Semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama, mengajarkan kita menuju arah tujuan yang benar. Ini tidak hanya bisa dilakukan oleh para dewa, kita juga bisa melakukannya. Para Buddha dan Bodhisattva datang menuntun kita menuju arah tujuan yang benar. Kita telah melakukannya, sehingga para Buddha dan Bodhisattva memuji kita. Saudara sekalian, kita benar-benar harus bersungguh hati. Arah tujuan harus tepat. Langkah kaki kita harus benar. Setiap langkah melangkah dengan giat bersemangat. Tadi telah kita sampaikan, membuka pintu batin kita menuju pintu Buddha, pintu pusaka ajaran Buddha ini. Asalkan kita tepat terhadap pintu ini, pintu batin kita tetap terhadap pintu besar pusaka Buddha. Kita harus dengan tulus melangkah maju, senantiasa lebih bersungguh hati. Waktu berlalu dengan cepat, menggenggam waktu, pintu batin terbuka. Menghadap tepat pada pusaka ajaran Buddha, melangkah maju dengan giat bersemangat. Demikian harus senantiasa lebih bersungguh hati.